Oke, halo teman-teman. Khususnya buat kamu yang kelas 10, pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya teks laporan hasil observasi atau LHO. Dengar namanya aja kayaknya udah pusing duluan ya. Eits, tenang aja. Kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya, biar kamu ngerti dari A sampai Z. Siap? Yuk kita mulai. Coba deh, kita mundur sedikit. Kamu pernah nggak sih bener-bener perhatiin sesuatu sampai detail banget? Mungkin pas lagi liatin kucing di rumah, atau semut yang lagi bawa makanan, atau bahkan proses air mendidih. Kelihatannya sepele tapi pasti pernah kan? Nah, percaya atau enggak, rasa penasaran dan keisengan kamu mengamati hal-hal tadi, itu tuh langkah paling pertama dari sebuah laporan ilmiah. Dari yang awalnya cuma, kok bisa gitu ya? Kita bisa ubah jadi sebuah tulisan yang terstruktur, informatif, dan keren banget. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari apa itu LHO, lalu kita intip ciri khas dan strukturnya, bedah alat-alat bahasanya, pelajari langkah-langkah bikinnya, dan terakhir, kita analisis langsung contohnya. Komplit kan? Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Sebenarnya, teks LHO itu apa sih? Biar nggak salah kaprah, kita pahami dulu konsep dasarnya. Jadi, gampangnya gini, LHO itu sebuah tulisan yang ngasih informasi tentang sesuatu. Bisa benda, bisa situasi. Tapi, informasinya bukan hasil ngarang atau kira-kira. Ini penting banget. Semua ini harus datang dari hasil investigasi atau penelitian yang beneran, yang sistematis. Terus, tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi itu secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Jadi ini bukan soal menurut saya sih bagus, bukan opini, tapi berdasarkan fakta. Keadaannya seperti ini. Jelas ya bedanya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, ciri khas dan strukturnya. Biar gampang, anggap aja ini kayak blueprint atau cetak biru dari sebuah bangunan. Ini adalah kerangka yang jadi panduan kita, biar LHO yang kita buat itu kokoh dan jelas. Nah, ada 5 ciri utama yang membedakan LHO. Tapi, yang paling krusial itu 2 yang pertama. 1, harus objektif. Artinya, apa adanya, sesuai kenyataan, nggak boleh ada perasaan atau pendapat pribadi kita. 2, berdasarkan fakta. Datanya harus nyata, dari lapangan, bukan rekayasa. Sisanya, ya harus spesifik, lengkap, dan pastinya ditulis dengan bahasa yang enak dibaca. Strukturnya juga sangat logis, ngalir banget. Kita mulai dari judul yang jelas, lanjut ke klasifikasi umum buat ngasih gambaran besarnya, baru deh kita masuk ke dagingnya, yaitu bagian deskripsi yang isinya super rinci. Dan terakhir, ditutup dengan kesimpulan yang merangkum semuanya. Rapi banget kan? Oke, blueprintnya udah kebayang, sekarang kita butuh alat-alat buat membangun LHO-nya. Nah, alat-alat ini adalah kaidah kebahasaan. Ini penting banget biar tulisan kita nggak cuma benar secara fakta, tapi juga benar secara tata bahasa. Alat pertama namanya kalimat simplex atau gampangnya kalimat tunggal. Cirinya simple, sesuai namanya. Cuma punya satu kata kerja dan cuma menjelaskan satu aksi. Pokoknya to the point. Nah, lawannya adalah kalimat kompleks. Kalimat ini punya lebih dari satu kata kerja, jadi bisa ngejelasin beberapa aksi sekaligus. Biasanya dihubungkan pakai kata hubung kayak dan, karena, atau sehingga. Fungsinya untuk menjelaskan hubungan yang lebih rumit, misalnya sebab akibat. Nah, ini contohnya, biar makin jelas. Lihat deh di kiri kalimat simplex, satu aksi, peras-peras, simple. Di kanan kalimat kompleks, ada dua aksi, disulap dan digunakan. Kalimat ini menjelaskan sebuah proses yang lebih panjang. Kebayang ya bedanya? Selain 2 jenis kalimat tadi, ada beberapa alat bantu lain. Kamu perlu pakai kalimat definisi yang pakai kata adalah buat ngejelasin konsep. Pakai juga kata hubung, sinonim, dan antonim biar tulisanmu lebih kaya. Dan yang paling penting, jangan lupa pakai data. Angka-angka pasti, ukuran, jumlah, itu yang bikin laporan kamu jadi kuat dan terpercaya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, praktek. Gimana sih cara bikin LHO dari nol sampai jadi? Yuk kita ikuti panduan praktisnya. Semuanya dimulai dari perencanaan. 1, pilih tema atau objek yang kamu suka. Biar semangat kan? 2, tentuin tujuannya, biar jelas apa yang mau dicari. 3, baru deh turun ke lapangan, lakukan observasi dengan teliti. Dan 4, bikin kerangkanya dulu, poin-poin apa aja yang mau kamu tulis. Ingat, perencanaan yang matang itu setengah dari keberhasilan. Nah, kalau datanya udah kekumpul, saatnya nulis. Pertama, batasi pembahasannya biar nggak kemana-mana. Lalu mulai tulis deskripsinya, dari yang umum ke detail. Jangan lupa, sisipkan data dan gambar biar makin meyakinkan. Dan terakhir, tarik simpulan yang merangkum semua temuan kamu.
beres deh. Biar makin kebayang, yuk kita bedah contoh nyata. Kita akan lihat gimana semua teori yang tadi kita bahas itu diterapkan dalam sebuah laporan tentang hutan mangrove. Oke, perhatikan kutipan ini. Ini diambil dari paragraf pertama. Lihat, penulisnya langsung kasih definisi pakai kata adalah. Hutan mangrove adalah. Nah, ini persis seperti struktur yang tadi kita bahas. Ini adalah bagian klasifikasi atau pernyataan umum. Tabel ini ngebantu kita melihat strukturnya dengan jelas banget. Paragraf 1 itu pengenalan topik, paragraf 2 dan 3 itu bagian deskripsinya, isinya detail temuan lapangan, dan terakhir paragraf 4 itu kesimpulan, yang nggak cuma merangkum tapi juga ngasih saran. Kelihatan kan alurnya rapi dan logis? Jadi, intinya apa? LHO itu adalah cara kita mengubah pengamatan sederhana menjadi sebuah laporan yang terstruktur, faktual, dan punya nilai. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini adalah skill yang sangat berguna. Dan dengan panduan yang tepat, kamu juga pasti bisa. Nah, itu dia bedah tuntas kita tentang teks laporan hasil observasi. Sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Coba deh, lihat sekelilingmu sekarang. Pasti ada sesuatu yang menarik untuk diamati. Jadi pertanyaannya bukan lagi bisa atau enggak, tapi apa yang akan kamu observasi selanjutnya. Selamat mencoba!